Hello, hola, hello. Welcome to Jari Pelawi Chess. Teman-teman, dapat lagi kalian pelajaran penting. Kalian bisa terapkan ini saat bermain di pos ronda ataupun bermain chesscom. Sangat penting teman-teman. Kali ini saya berikan gambaran jalannya pertandingan yang memberikan serangan taktikal seperti serangan yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Salah satu pemain memakai cara itu. Magnus Carlsen versus Grandmaster Norwegia Kejetil Lee. Lee memulai dengan pion C 2 langkah dan Magnus Carlsen membalas pion C 1 langkah. Maka jelas terlihat ini pembukaan Inggris ya teman-teman. Setelah putih menaikkan pion G 1 langkah, kali ini Magnus mengajak pertukaran. Pion D dinaikkan 2 langkah. Hal itu diabaikan sementara. Putih gajah Fianchetto dan hitam menaikkan kuda ke F6. Lalu putih menyambutnya kuda ke F3. Lihat, gajah telah mengepin posisi kuda. Dan putih kembali mengancam posisi gajah. Gajah mundur ke E6. Kali ini terjadi pertukaran pion dan pion dipukul kembali oleh gajah. Teman-teman perhatikan, ini pelajaran penting. Kita berandai dulu. Jangan pukul gajah dengan gajah teman-teman. Karena apabila itu terjadi, gajah dipukul oleh menteri dan putih rokade pendek. Lihat jalur diagonal putih. Karena gajah Fianchetto tidak dimiliki lagi oleh putih, maka jelas di sini posisinya diuntungkan adalah buah hitam. Boleh saja melakukan pertukaran gajah apabila itu terancam ataupun diuntungkan bagi kita. Maka kita kembali ke partai aslinya. Di sini Lee tidak menukarkan gajah tetapi menurunkan kuda untuk melindunginya. Next, Carlsen menaikkan pion C 1 langkah berharap melakukan penyerangan dari sayap menteri. Kali ini putih menaikkan kuda ke C3 dan balasan hitam menurunkan gajah karena ada ancamannya dari kuda. Putih rokade pendek, lalu hitam mengambil langkah inisiatif. Menaikkan pion E1 langkah, persiapan gajah ke E7 ya. Lalu untuk rokade pendek. Putih menaikkan pion D dan benar saja gajah telah ditempatkan di E7 dan kali ini putih mengambil posisi pion di A3. Setelah hitam melakukan rokade pendek, maka menteri bergeser ke C2. Perhatikan, kuda telah dinaikkan ke D7 dan kali ini benteng mengepin ya posisi menteri. Itu tidak nyaman teman-teman. Maka dari situ Carlsen mempersiapkan untuk menggeser menteri tersebut. Setelah masing-masing menaikkan pion B, maka benar saja menteri digeser menghindari itu. Pimpinan benteng kepada menteri itu kalau bisa kita harus hindari teman-teman. Jadikan pelajaran. Setelah gajah bergeser ke B2, kali ini bergantian. Langkah yang dilakukan oleh hitam. Benteng bergeser ke jalur C, tepat pada posisi menteri putih berada. Hal ini yang sangat penting bagi pecatur-pecatur pemula tidak dipahami. Karena untuk langkah ke depannya itu sangat berisiko apabila terjadi pertukaran pion ataupun pertukaran perwira. Maka dari itu, putih mengantisipasi, benteng telah bergeser ke jalur C juga, dan kali ini hitam mengambil jalur D, menempatkan ke D8 bentengnya. Lihat teman-teman, Lee telah menggeser kembali kan, posisi menterinya ke jalur B1. Nah, setelah langkah ini, Magnus Carlsen berupaya untuk menempatkan gajah hitamnya ke C5. Perhatikan, ke C5. Maka dari itu, dia melakukan inisiatif langkah. Pion C dinaikkan 1 langkah mengajak pertukaran. Setelah pertukaran terjadi, pion pukul pion dan pion pukul pion, maka lihat, diagonal diambil. Magnus menaikkan gajah dan pion F2 terancam karena ancaman 2 ya, gajah dan juga menteri. Putih tidak punya banyak pilihan, harus mengawal posisi pion tersebut. Dengan apa? Oke, kita berandai sebentar. Apabila kalian menutupnya dengan pion E, maka inilah yang akan terjadi. Ini kita berandai dulu teman-teman, jadikan pelajaran. Ditutup dengan pion E, pion yang ada di F2 tadi, berharap menjaga ya. Maka di sini posisi hitam sangat unggul. Karena apa? Langkah berikutnya hitam akan memukul pion tersebut. Pion pukul gajah dan pion dipukul oleh menteri. Posisi skak. Lihat, kuda juga terancam karena
diancam dengan gajah dan menteri. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya, jadikan pelajaran penting setiap apa yang saya ucapkan. Oke, maka dengan posisi ini, Li tidak menutupnya dengan pion ya, melainkan benteng bergeser ke F1. Nah, setelah terjadi posisi ini, Magnus mengambil langkah yang sangat brilian, menaikkan kuda ke G4. Tetap mengincar pion lemah yang ada di F2. Kali ini telah berbeda, pion boleh maju. Lihat pembackupan kuda ini. Apabila terjadi pengorbanan, maka kuda yang ditempatkan di F6 akan bersiap kembali. Setelah putih menggeser menterinya menjaga-jaga posisi pion, maka gajah masuk ke E3. Dan apabila gajah tersebut dimakan, inilah yang akan terjadi. Kita berandai dulu teman-teman. Langsung dipukul oleh kuda dan mengancam menteri, menteri langsung bergeser. Kali ini kuda mengambil posisi ke F1 dan dimakan oleh raja. Lihat. Langkah berikutnya, kuda menempatkan kembali ke G4, mengambil peta yang ada di E3. Nah, kuda berusaha membackup, tetapi itu percuma. Karena apa? Kondisinya di sini adalah spekulasi yang sangat tinggi. Jika kalian pelajari, ini spekulasi yang sangat tinggi. Kuda itu sangat mengganggu dan langsung aja hantam pakai benteng. Lalu terjadi pertukaran benteng, kali ini kuda menempatkan ke E3, skak dan raja bergeser. Lihat teman-teman, menteri kewalahan menjaga gajah petak putih dan gajah petak hitam. Kali ini kuda hitam juga mengancam posisi benteng. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Setelah raja bergeser, langkah brilian yang akan dilakukan oleh hitam adalah memukul gajah. Karena petak gajah putih yang dimiliki hitam sangat strategis, mengancam kuda. Hal ini gajah putih ditumbangkan saja teman-teman. Pelajaran pentingnya, ini kalkulasi matematikanya. Jadi bisa menang posisi dengan kondisi seperti ini. Pukul saja gajahnya dengan kuda. Dan jelas menteri pukul kuda. Sambut lagi teman-teman dengan pemukulan kuda dengan gajah. Sekaligus mengancam benteng. Karena menteri menjaga dua ya, kuda dan gajah jadinya. Maka pukul saja kudanya dengan gajah. Bam, ancam benteng. Jelas menteri memukul dan hitam memukul gajah dengan menteri. Unggul satu pion dan menang posisi. Itulah pelajaran pentingnya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Li tidak memukul gajah dengan pion, melainkan langkah strategi lumayan tinggi yang dilakukannya. Benteng mengajak pertukaran di jalur D. Lagi-lagi, dihantam langsung oleh Magnus pion yang ada di F2 dengan kuda, sekaligus mengancam benteng. Dan langkah selanjutnya, Li memukul kuda dengan benteng. Kondisi ini seperti yang saya terangkan dari awal, persiapan kuda langsung mengambil posisi kembali, pergantian pemain teman-teman. Kuda ditempatkan dan benteng mengcover. Langsung aja dihantam oleh Magnus bentengnya pakai kuda. Dan pertukaran terjadi, lihat posisi sekarang langkah hitam atau langkah Magnus sangat brilian. Dia mau menempatkan benteng jalur D ke D2 teman-teman. Perhatikan, dia mau menempatkan benteng ke D2. Maka dari itu ada kuda putih menghalangi itu. Maka dari ini posisinya teman-teman, Magnus Carlsen melakukan langkah brilian, perhitungan yang sangat matang, dipukul kuda dengan gajah. Maka jelas gajah dipukul dengan gajah, OTW ke petak incaran, benteng ke D2. Kondisi ini seperti ini, Li masih bertahan, menaikkan pion dan mengancam menteri. Dan pada saat gajah telah memukul benteng dan skak, Li menyerah. Baik, kita lanjutkan. Apabila dia tidak menyerah, maka raja akan bergeser. Lihat, menteri langsung pukul gajah. Apa yang mau dilanjutkan kalau sudah seperti ini pertandingannya teman-teman? Maka dari itu, Li menyerah. Pelajaran penting kalian dapat dari pertandingan ini. Penjelasan saya berharap kalian bisa mengerti. Apabila tidak mengerti, kalian bisa ulang kembali. Baik teman-teman, kita telah sampai ke penghujung videonya. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah subscribe, bagi yang belum, subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komentar juga agar video ini berkembang. Saya akan memberikan pelajaran penting ataupun tampilan video-video pecatur dunia. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.